Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan membahas bab istinsah. Apa itu istinsah? Istinsah itu adalah cloning. Cloning itu apa? Sebelumnya kita jelaskan dulu terkait dengan cloning. Cloning itu membuat sesuatu sama persis dengan sesuatu yang lain atau copy paste lah. Copy paste. Misalkan kita beli HP baru, kemudian kita punya HP lama, memori HP lama ini dikloning ke HP baru, maka HP baru tersebut isi dalam filenya itu sama persis dengan isi HP lama kita. Nah itu kalau dikloning gitu. Begitu pula kalau misalkan antum beli hard disk baru, kemudian pengen mengkloning hard disk lama antum ke hard disk baru, maka semua data yang ada di hard disk lama akan berada sama persis dengan yang di hard disk baru, isinya sama persis. Apa seperti copy paste. Jadi copy paste cloning itu adalah copy paste membuat kembaran yang sama persis. Seperti seolah-olah di copy, Ctrl C, kemudian Ctrl V, itu cloning. Nah ini akan dibahas terkait dengan cloning. Istinsah ini adalah cloning. Cloning pada manusia, hewan, ataupun tumbuh-tumbuhan. Tetapi dalam pembahasan di cloning ini adalah cloning untuk manusia lebih utamanya. Bagaimana hukumnya cloning itu akan dibicarakan di sini. Nah, ini pertama adalah al-mustalahat la budda minha. Mustalahat di sini adalah istilah-istilah yang harus diketahui terkait dengan cloning ini. Istilah-istilahnya apa saja sih istilah-istilahnya? Yang pertama adalah istinsah. Secara bahasa itu adalah tolabun nuskhoh. Apa tolabun nuskhoh? Tolabun nuskhoh itu adalah meminta naskah atau minta catatan. Jadi istinsah itu adalah tolabun nuskhoh, meminta catatan. Maksudnya meminta catatan bagaimana secara istilah? Al-husul ala nuskhoh warathiyah mutabiqah lil asli. Mendapatkan catatan genetik. Nah, nuskhoh warathiyah ini adalah catatan genetik atau kode genetik. Kode genetik didapatkan dari induknya untuk diaplikasikan ke hasil cloningannya secara sama. Mutabiqan lil asli, yang sama persis dengan asalnya. Jadi mendapatkan kode genetik yang sama persis seperti asalnya. Kemudian istilah kedua adalah kholiyah. Apa itu kholiyah? Kholiyah itu sel. Sel. Kiltah min protoplasma tahtawi ala nuat au aksar. Protoplasma yang di dalamnya terdapat inti sel. Jadi nuat itu adalah inti sel. Au aksar atau lebih banyak. Jadi protoplasma yang di dalamnya ada inti selnya. Ini ya nuah itu inti sel, maka kholiyah itu adalah sel. Kemudian kholiyah jasadiyah. Apa itu kholiyah jasadiyah itu? Ya ay kholiyah maujudah fil jism. Ada al-kholaya al-jinsiyah, buwaidot, wal hayawanat al-manwiyah. Dia adalah sel yang terdapat di tubuh manusia kecuali sel jenis. Atau sel jenis itu apa? Sel jenis itu adalah sel telur dan juga sel sperma. Jadi adalah buwaidot itu adalah sel telur. Kalau hayawanat manwiyah itu adalah sel sperma. Namun yang dimaksud dengan kholiyah jasadiyah di sini adalah enggak. Ini adalah yujadu bikuli kholiyah jasadiyah sitah wa arbaun kromosom. Yang terdapat di kholiyah jasadiyah itu adalah ada 46 kromosom. Oke. Sekarang adalah kholiyah jinsiyah. Kalau kholiyah jasadiyah tadi adalah sel tubuh. Kalau kholiyah jinsiyah itu adalah al-buwaidoh binisbah lil mar'ah. Buwaidoh itu apa? Ismu tasghir dari baidoh. Jadi kalau baidoh itu telur, kalau buwaidoh itu adalah telur yang sangat kecil. Maksudnya telur yang sangat kecil itu apa? Sel telur wanita. Kemudian untuk itu kalau untuk wanita. Kalau hayawan manwi itu adalah sel sperma. Hayawan manwi itu sperma untuk perempuan. Jadi kholiyah jinsiyah itu adalah sel telur untuk wanita. Kalau untuk laki-laki itu adalah sel sperma. Kemudian berikutnya adalah al-kholaya al-mutakhassisah. Al-kholaya al-mutakhassisah. Nah,
Dia adalah al-kholaya. Kholaya itu adalah jamak dari kholiyah, yaitu sel. Sel-sel khusus. Al-kholaya allati laha al-qudrah ala takwin nau' muayyan minal ansijah. Jadi adalah sel-sel yang memiliki kemampuan untuk membentuk sesuatu yang spesifik terkait dengan jaringan, atau sel-sel yang mampu membentuk jaringan secara spesifik. Seperti contohnya adalah jaringan saraf. Ansijah asobiyah itu jaringan saraf. Adoliyah jaringan otot. Nah, itu. Walaisa laha al-qudrah ala intaj nau'un mukhtalaf minal ansijah. Dan sel kholaya mutakhassisah ini tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi sel lain selain sel jaringan. Nah, gitu. Jadi dia adalah sel jaringan, sel yang mampu tumbuh untuk membentuk jaringan. Contohnya ada jaringan saraf, jaringan otot, jaringan otak, jaringan hati dan sebagainya, itu ada. Kemudian adalah al-kholaya al-jud'iyah al-janiniyah. Apa yang dimaksud dengan kholaya jud'iyah janiniyah ini? Kholaya jud'iyah janiniyah ini adalah, langsung ke sini, ibarah an buwaidah mulaqqahah bil hayawan al-manwi. Jadi kholaya jud'iyah janiniyah itu adalah sel telur wanita yang sudah dibuahi oleh sel sperma laki-laki. Nah, itu baru disebut dengan kholaya jud'iyah janiniyah. Jadi kalau kholiyah jinsiyah tadi kan sel sperma atau sel telur. Tapi kalau kholiyah jud'iyah janiniyah ini adalah sel telur yang sudah dibuahi oleh sel sperma dan siap menjadi bayi. Itu namanya kholaya jud'iyah janiniyah. Kemudian berikutnya adalah ansijah. Nah, ansijah itu jaringan. Jam'un nasij. Wan nasij wa majmu'ah minal kholaya laha nafsul wadhifah. Wa majmu'ah ansijah tukawinu udwan. Jadi ansijah ini adalah jaringan. Ya, memang harus paham biologi dulu sih untuk membahas ini. Apa yang disebut dengan sel, apa yang dimaksud dengan kromosom, protoplasma itu apa. Nah, ini adalah jaringan. Jaringan seperti yang tadi disebutkan di atas adalah jaringan saraf, jaringan otot, dan sebagainya. Nah, jaringan-jaringan ini kalau berkumpul jadi satu membentuk tubuh manusia, tukawinu udwan. Jadi jaringan itu terdiri dari sel. Kumpulan sel itu membentuk jaringan. Kumpulan jaringan membentuk manusia. Nah, di dalamnya sel ada inti sel. Di dalamnya inti sel ada kromosom. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, sekarang kromosomat. Nah, ini kromosom. Al-khuyut al-hamilah lil jinat dakhilan nuah. Di dalam inti sel. Tadi kan di dalam sel ada nuah atau inti sel. Sel-sel yang banyak membentuk jaringan atau ansijah. Jaringan-jaringan yang banyak membentuk tubuh manusia. Tuh. Kemudian adalah istinsah atau cloning adalah al-istinsah huwa at-tariqah, cara. Allati yang mana nastati'u biwasitotiha, yang kita mampu dengannya al-husul alal janin, mendapatkan janin, au ajinnah atau janin juga, mutabiqah ma'amas dariha, yang sama persis dengan sumbernya, min haitsu syakal was sifat al-warathiyah, entah itu bentuknya juga sama dan juga sel-sel genetiknya sama. Jadi mengkloning sama persis seperti apa yang didapatkan dari hasil selnya. Nah, seperti itu. Ini adalah cloning. Cloning pernah berhasil diterapkan kepada hewan, kepada tumbuhan pernah. Nah, sekarang kalau misalkan manusia yang dikloning, bagaimana jadinya? Misalkan saya gitu. Saya dikloning, maka kalau saya dikloning maka akan ada orang yang sama persis seperti saya. Persis sidik jarinya pun sama, kemudian habis itu retina matanya pun sama persis. Nah, itu namanya cloning. Hukumnya akan dibahas di sini, oke. Nah, sekarang kita masuk ke anwaul istinsah. Apa itu anwaul istinsah? Anwaul istinsah itu adalah apa yang dimaksud dengan macam-macam jenis cloning. Jadi di sini akan dibahas macam-macam jenis cloning. Cloning itu ada bermacam-macam. Yang pertama adalah, jenis pertama dari cloning itu adalah al-istinsah al-jinsi atau sexual cloning. Apa yang dimaksud dengan istinsah jinsi, yang dimaksud dengan sexual cloning itu apa? Dibahas di sini.
tartabitu amaliyatul istinsah al-jini bimarhalatin nutfah ba'dal ikhsob. Nah ini. Praktek cloning janin ini terjadi dimulai saat periode itu pembuahan sel telur wanita. Jadi kalau sel telur dibuahi dengan sel sperma, ini baru dimulai masa seksual cloning. Jadi istinsah jinsi ini dimulai ketika terjadinya pembuahan dari sel telur dibuahi oleh sel sperma. Ay marhalah buwaidah al-mulaqqahah. Jadi sel telur yang dibuahi. Fa fi hadhihi al-marhalah, dalam periode ini tabda'u al-khaliyah fil inqisam ilal khalaya muta'addidah. Jadi sel itu terbagi-bagi ke dalam sel-sel yang banyak. Wa takunu hadhihi al-khalaya mutabiqah tamaman ma'a ba'dihha, yang mana sel-sel tersebut akan menjadi sama persis satu sama yang lain. Li'anna asliha khaliyah wahidah tsumma inqasamat. Karena pada dasarnya dia hanya satu sel saja kemudian terbagi-bagi menjadi banyak sel. Fal khalaya al-munqasamah bimuthabati naskhi minal khaliyah lil Fa idza fassalna al-khaliyah min tilkal khalaya, jika kita memisahkan sel tersebut dari sel-sel yang banyak tadi, wa zuri'at fi rahmin musta'id lil istiqbaliha, kemudian sel tersebut ditanamkan kepada rahim yang siap untuk menerima sel tersebut, fa innaha satakunu janinan mutabiqan lil janin, maka dia akan menjadi janin yang sama persis dengan janin yang awal tadi. Jadi maksudnya gini, saya jelaskan. Proses terjadinya manusia itu dimulai saat sel telur dibuahi sel sperma. Ketika sel telur dibuahi sel sperma, maka sel telur ini akan berubah menjadi satu sel. Satu sel kemudian berubah menjadi dua sel berubah menjadi 4 sel berubah menjadi 8 sel, dan seterusnya sampai jadi bayi. Nah, ketika sel telur ini dibuahi oleh sel sperma dan mulai membelah diri, mulai mengcopy paste dirinya sendiri menjadi sel yang banyak, ketika proses itu salah satu selnya ini diambil kemudian ditanamkan ke rahim yang lain. Maka ketika sel yang sedang proses membelah diri ini diambil satu sel saja kemudian ditanamkan kepada rahim yang lain, maka sel yang akan tumbuh di rahim yang lain itu akan sama persis menjadi sama yang ada di rahim yang awal ini. Bisa dipahami ya? Jadi prosesnya adalah sel telur dibuahi oleh sel sperma menjadi sel yang membelah diri jadi 2, jadi 4, jadi 8. Nah, ketika proses menjadi banyak ini diambil salah satu atau sebagian kemudian ditanamkan ke rahim yang lain, maka dia akan menjadi janin yang sama persis dengan janin yang awal ini. Ini namanya sexual cloning seperti itu. Oke. Sekarang akan dibahas terkait dengan hukum syariat terkait dengan istinsah jinsi. Apa hukum dari istinsah jinsi ini? Ikhtalafal mu'asirun fi hukmul istinsah al-janini fil qaulaini. Jadi ada dua perbedaan pendapat. Pendapat pertama adalah yara hadzal qaul hurmatul istinsah haram. Jenis jenis cloning seperti ini itu tidak boleh. Ini kalau diterapkan kepada manusia loh ya. Waqad dhahaba ila hadza al-qaul al-katsir minal majami' fiqhiyah wal hay'at al-amaliyah. Ini adalah banyak dari majma' fikih dan juga dari dewan-dewan keilmuan itu sudah banyak membahas terkait hal ini dan menetapkan bahwasanya jenis cloning seperti ini itu haram kalau diterapkan kepada manusia. Dalilnya yang pertama adalah istadalla, ini adalah berdalilnya innal istinsah yantaju anhu wujud afrad musyabahin. Kalau dilakukan cloning seperti ini akan menghasilkan dua orang yang sama persis. Fisifat, entah itu sifatnya sama, fisifat al-warothiyah tamaman, dalam sel genetik yang sama persis. Wa hadza yuaddi ila adrar wa mafasid azimah, dan ini akan menimbulkan doror dan juga menimbulkan kerusakan-kerusakan. Tidak boleh, karena kalau terjadi jenis cloning seperti ini akan didapatkan dua orang yang sama persis. Sifat genetiknya sama persis, sidik jarinya nanti juga akan sama, sel retinanya juga sama, semua sifatnya sama, dan ini akan menimbulkan bahaya. Bahayanya apa di dalam masyarakat ini? Bahaya fil mujtama' di masyarakat, bahayanya apa? Haitsu yu'addi dzalika fi babil jaraim, mathalan, akan menimbulkan kriminal
Contohnya adalah ila adami ma'rifatil mujrim, nggak ketahuan ini siapa pelakunya ini. Loh, kenapa nggak ketahuan ya? Sidik jarinya juga sama, ininya sama. Nggak ketahuan siapa pelakunya. Wa fi babil muamalat, dan di dalam bab muamalat al-maliyah, masalan la yu'raf alladzi ba'a ahyanan waladzi ishtara, nggak ketahuan siapa yang jual, siapa yang beli. Dalam pernikahan pun seperti itu loh. Ini nikah sama siapa? Karena dua orang sama persis. Kalau bayi kembar hanya mirip. Sidik jarinya dia nggak akan beda. Retina matanya juga akan beda. Tetapi kalau misalkan cloning, dia bukan hanya kembar mirip, tapi benar-benar sama persis. Nah, yang seperti ini tidak diperbolehkan. Itu dalil yang pertama. Kemudian berikutnya adalah dalil kedua, innal istinsah yatarattabu alaihi ikhtilatul ansab. Yang seperti ini mampu menyebabkan ikhtilatul ansab, bercampurnya nasab. Nah, seperti itu. Ya, bisa bercampur nasab. Kenapa? Karena dua orang sama persis ini. Bagaimana nanti nasabnya kalau dia menikah dengan orang lain? Oke. Berikutnya adalah qaul tsani. Pendapat kedua, yara hadzal qaul ibahatul istinsah bidawabit muayyanah. Yang pendapat yang kedua ini memperbolehkan jenis cloning seperti ini. Cloning seperti ini boleh, tetapi dengan batasan-batasan yang sangat ketat, syarat-syarat yang sangat ketat. Pendapat kedua memperbolehkan cloning seperti ini, tapi mensyaratkan ada syarat-syarat yang sangat ketat. Syarat yang pertama, ayakuna bainaz zaujain, harus suami istri. Maksudnya apa? Sel telur yang dibuahi harus sel telur istri, kemudian sel sperma yang membuahi harus sel sperma suami. Harus dari suami istri. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya adalah yang kedua, ayakuna dzalika ilajan limarad in idamil khusubah lil marah. Ini dilakukan hanya untuk pengobatan. Ilaj itu pengobatan kepada orang yang tidak memiliki kesuburan. Jadi kalau wanita tidak memiliki kesuburan, oke lah, boleh dilakukan cloning seperti ini. Nah, itu. Yang ketiga adalah al-muhafadzah ala adami ikhtilatil ansab inda takhsib. Benar-benar dijaga jangan sampai terjadi percampuran nasab ya, karena tadi kan mengambil sel sperma laki-laki kan, jangan sampai sel spermanya itu dari sel sperma orang lain. Kemudian berikutnya adalah al-muhafadzah ala adami kashfil aurat, tidak boleh membuka aurat. Nah, seperti itu. Illa indal hajah al-masah ilaihi, kecuali kalau ada hajat yang sangat-sangat urgent di sini. Nah, kemudian adalah dalilnya sekarang. Dalil pendapat kedua yang memperbolehkan jenis cloning seperti ini dengan syarat-syarat yang ketat. Itu yang pertama adalah dari makul, dari logika. Dalil makul itu adalah dalil logika. Innal Islam yahutsu ala tanasul wa yad'u ilaihi wa hadha an-naw' min al-istinsah yatarattabu alaihi takthirul janin al-mawjud fi rahmil allati tu'ani min mushkilatil khusubah. Bahwasanya Islam itu menyuruh untuk beranak pianak. Islam itu nyuruh, menganjurkan untuk beranak pianak, dan juga menganjurkan, memanggil untuk itu, menyeru yad'u itu menyeru untuk beranak pianak. Wa hadza naw' minal istinsah yatarattabu alaihi takthirul janin, dan jenis cloning seperti ini itu digunakan untuk memperbanyak janin. Iya dong, memperbanyak janin, dan orang akan punya, yang seharusnya punya satu anak, dia bisa mengandung langsung dua anak karena di cloning, anaknya nanti kembar persis gitu. Al mawjud fi rahmil allati tu'ani min mushkilatil khusubah, yang dimana ibu tersebut bisa mengalami masalah dalam hal kesuburan. Jadi kalau ibu, Islam menganjurkan untuk beranak pianak yang banyak. Ada wanita yang tidak bisa memiliki anak karena kurang subur, maka dianjurkan cloning seperti ini saja supaya anaknya bisa beranak, dan juga anaknya bukan hanya ngandung satu, dia bisa mengandung dua langsung karena di cloning bayinya di dalam perutnya, di dalam rahimnya itu di cloning. Nah, tetapi pendapat kedua ini dibantah, dimunakosyah. Artinya pendapat kedua ini meskipun dengan dalil, tapi dalilnya bisa dilemahkan. Yang pertama adalah al-qaidah al-fiqhiyah al-ma'rufah min anna dar'il mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Bahwasanya mencegah hal yang rusak itu lebih didahulukan daripada membawa kemanfaatan. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Dar'ul mafasidnya apa? Kerusakan yang bisa ditimbulkan apa? Kalau sampai ada dua orang yang sama persis, bukan hanya kembar ya, tapi benar-benar sama persis hasil cloningan, maka itu akan menimbulkan kerusakan.
siapa yang menikah, siapa yang paspornya nanti juga gimana, karena sidik jarinya, data darahnya, data sidik jari, data mata sama semua, itu akan menimbulkan kerusakan. Sementara maslahatnya dia nggak subur jadi punya anak, nah itu kan, maka darul mafasid harus lebih dikedepankan daripada jalbul masoleh. Kemudian yang kedua adalah innahu la hajata ilal istinsaf fi hadhil halah lianna surah tatbiq hadzal qaul fil waqi' an tafsil khalaya bayda mukhasabah kharij ar-rahmi takun min kulli khalaya janin yang kali ila rahmin khasabah bayda. Intinya yang seperti ini tidak ada hajat yang memperbolehkan untuk itu. Hajatnya tidak sama persis, tidak nggak ada hajat khusus yang bisa memperbolehkan itu. Nah, kemudian ada qaul ketiga, ada pendapat ketiga. Meskipun di depan tadi ada dua pendapat, tetapi ternyata di sini ada pendapat ketiga yang dimana pendapat ketiga ini mirip dengan pendapat kedua. Apa pendapat ketiga ini? Yara hadzal qaul jawazul istinsah. Pendapat ketiga ini mengatakan bahwasanya boleh melakukan cloning seperti ini fi halah nadiroh jiddan, dalam keadaan yang sangat-sangat langka sekali. Wahiyal halah alati tu'ani fiha zaujah min qillati intajil mabit, yang dimana seorang wanita atau seorang istri mengalami kilah itu sedikit memproduksi sel telur. Nah, ini sedikit memproduksi sel telur. Nah, kemudian apa namanya? Au annahu yu'addi uyub 'inda zawjiyah fil mabidaini ahaduhuma, atau di dalam wanita tersebut memiliki cacat di dalam catat dirahi di ini mabido ini. Mabido ini itu adalah tuba falopinya itu loh. Jadi dua organ yang memproduksi sel telur wanita di sini punyanya dia mengalami aib, mengalami kerusakan sehingga tidak mampu menghasilkan sel telur. Maka diperbolehkan melakukan istinsah seperti ini. Nah, ini juga punya dalilnya dari makul. Jadi pendapat, meskipun di sini disebutkan ada 3 pendapat, tapi pendapat ketiga ini hampir mirip dengan pendapat kedua. Dan dalilnya juga dengan makmul. Dalilnya apa? Al hajah da'iyah ilal injab hina idzin bi ghairi tariq tabi'i li ijadi tanasul basyari wa taghalub ala muskilatil aqmi. Ini adalah kias alat tawaum atau bi'iyah, dikiaskan dengan orang yang orang yang mengandung dan kandungannya itu kembar. Tawaum ini adalah kembar, kandungannya kembar. Ya dibolehkan saja tong. Kenapa? Karena orang lo mengandung, lo bisa mengandung kembar. Nah, maka daripada itu ya udah nggak apa-apa kalau memang dia memiliki kelainan dalam mabitnya, dilakukan saja istinsah, ditanamkan di perutnya, dia akan memiliki 2 bayi gitu kan. Tetapi bayinya ini ternyata bukan hanya bayi kembar, tapi bayi yang sama persis, bukan hanya sekedar kembar tapi sama persis. Nah, ini menjadi muskilah. Nah, untuk yang dalil yang ketiga ini adalah dalilnya dari logikanya apa? Ada orang yang mengandung kembar dan itu tidak apa-apa. Kemudian dibantah juga di sini munaqashah bahwasanya yunaqashu hadzal qaul bil munaqashah al-ula as-sabiqah. Di munakosahnya sama persis dengan munakosah yang pertama tadi, bahwasanya yang seperti itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Kalau sampai ada lahir 2 bayi kembar, bukan hanya kembar tapi yang benar-benar sama hasil kloningan, itu akan menimbulkan doror, dan itu harus dikedepankan mencegah kedororan daripada mengambil kemaslahatan. Nah, itu saja untuk yang kedua, yaitu istinsah jasadi, akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.